Ini sebenarnya pertanyaan agak sensitif sih Kak. Jadi, hai Mayrians, selamat datang di episode pertama dari podcast Jasior. Di sini saya Teresia dan pastinya di hari ini merupakan kesempatan yang sangat spesial karena bintang tamu kita juga pastinya nggak kalah spesial. Perkenalkan, Mayor Dancer. Boleh dong, kalau kata pepatah semua kan pasti bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh kakak-kakak dua yang cantik-cantik ini silahkan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Soteria Puda Krisanti. Aku dari kelas 11 IPS 1 sebagai anggota Mayor Dancer. Halo, aku Rachel Margareta, aku coach dance di sini, di SMA Madiun Anak Bogor. Oke, karena di sini kita udah sama perwakilan dari Mayor Dancer, kita nih punya beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pastinya kayak orang-orang pastinya banyak penasaran dong, kayak kalian nih ngapain aja, kalian bagaimana kegiatannya. Jadi kira-kira sepanjang tahun ini mungkin dari tahun 2023 sampai 2024 ini pastinya kalian banyak mengikuti lomba dan meraih prestasi dong. Di sini ada Juvenesco, Invictus dan BM Cup. Kira-kira boleh nggak nih diceritain dari masing ketiga lomba tersebut ada nggak sih kesusahannya yang berbeda atau mungkin perjalanan menuju lombanya yang sekiranya kayak lomba ini nih lebih susah nih persiapannya karena gini boleh diceritakan? Kalau dari aku ya, Invictus itu kan yang di BPK ya. Itu yang di BPK Cibubur susah karena jauh banget. Kalau yang di Sentul itu ada yang di Cibubur itu ada satu kesulitan. Kalau nggak salah tuh sabuk aku ketinggalan. Jadi aku minta tolong ke Rachel waktu itu nyusul ikut. Akhirnya aku bisa nitipin. Kalau dari kakak sendiri sebagai pelatih ya kakak, berarti kita sebutnya pelatih atau coach nih supaya keren. Apa aja boleh. Oke. Jadi kalau kesulitan dari kakak sendiri selama melatih anak-anak kakak nih, ada kesulitan apa? Kalau aku kebetulan aku memegangnya kan ini ya, si Seven Major. Aku Seven Major itu baru lomba 2 kali, di RP sekali sama di BM sekali kan. Kalau di RP itu menurutku lebih susah karena dia banyak banget yang join ya, kayak berapa belas gitu yang di RP. Kalau di BM sih lumayan susah, tapi gak sesusah di RP gitu, karena rivalnya juga masih sedikit gitu. Oke. Untuk persiapannya biasanya berapa lama sih untuk lomba tuh? Kita sih mungkin 3 bulan ya, 3 bulan lebih. 3 bulan bisa kurang juga, tapi kalau misalnya memang mepet bisa 2 bulan gitu. Tapi latihannya bisa tiap hari kalau misalnya emang persiapannya mepet. Kalau untuk persiapan lomba itu kira-kira apa aja sih yang kalian persiapin kayak untuk fisik dan segala macam, kalian nih ada bekal apa untuk mempersiapkan suatu lomba? Banyak sih, kayak yang fisik kita pasti ada persiapan juga, kayak jaga kesehatan, jangan banyak makan yang kurang baik untuk kesehatan tubuh gitu kan. Terus latihan juga awalnya harus diawali dengan pemanasan pastinya ya, biar nggak ada cedera atau segala macam. Kalau untuk fisiknya nih sebenarnya kalau untuk dancer itu ada ini nggak sih Kak, kayak suatu pola tersendiri kayak kalian harus ini, makan harus kalian jaga ini segala macam nggak sih Kak? Kalau khusus sih mungkin kita belum ya, cuma emang anak-anak aku selalu suruh kayak abis kayak pemanasan gitu kita suruh plank, push up, sit up itu ya minimal tuh untuk lomba, untuk jaga stamina. Kan nanti harus tampil pakai power ya. Kalau misalnya kagak ada jangan ketawa aja. Enggak karena ya. Oke, sorry. Aku banget tak pakai wawancara ya. Ketawa aja. Tinggal ketawa dia itu pokoknya Wow. Ntar di zoom matanya. Supaya kita ketemu kayak tegang banget ya. Iya. Oh my god. Ketawa kaku aja. banget kayak wawancara sumpah. Dan lagi bisa Ya, di sini kita tepuk tangan deh. Iya. Yo. Tadi tuh ketawanya di Baik mana ya? anjir. Gak apa-apa. Nah untuk persiapan lomba sendiri untuk fisik-fisik para dancer nih Kak, ada latihan khususnya nggak sih sama untuk pola makan, mungkin mereka harus dijaga Kak, atau untuk pola tidur harus dijaga juga atau gimana? Mungkin kalau kita tuh adanya plank, push up, sit up gitu. Kalau misalnya tambah-tambahan ya mungkin kayak makannya tuh harus yang teratur gitu kan. Kadang anak-anak pada suka jarang makan ya, terus tidur juga pada begadang. Kadang suka diingetin juga jangan begadang, jangan
makan yang aneh-aneh dulu, jaga kesehatan lah. Apalagi kadang tuh mendekati lomba itu kadang-kadang tuh suka turun lah si stamina-nya gitu, jadi harus dijaga dari jauh-jauh hari. Nah, kalau itu kan sesuatu yang kita persiapkan itu yang udah kita jaga matang-matang, kita udah persiapin rapih segala macam, pasti kan ada lah entah sedikit, besar atau gimana masalah yang kayak entah itu dari internal atau eksternal. Biasanya masalah apa sih yang kalian dapatkan sebelum lomba? Kalau aku pribadi masalahnya sering lupa naruh barang atau ketinggalan, jadi Kayak tadi ya, panik Prof, sendiri itu ya. panik sendiri jadinya ketinggalan segala macam, bingung gimana nih biar bisa ke bawah, sedangkan aku dari tempat tempat lomba gitu. Kalau dari Kakak Rahel sendiri? Kayak apa ya, sebenarnya nggak ada yang kendala yang fatal sih, cuma waktu itu sempat kostumnya yang telat datang, jadi pas mau lomba itu siangnya baru nyampe, karena lomba itu jam 2, jam 10 baru nyampe kostumnya, jadi aku harus ngejar itu kostumnya ke gudangnya. Iya, sebenarnya itu kesalahan dari akunya sih, karena telat check outnya, mepet banget. Oh iya, dan aku penasaran deh Kak, kalau itu kan tadi Kakak bahas kostum dari gudang, tapi kayak sempat beberapa kali nih guys, aku tuh lewat di kantin kayak anak-anak dancer tuh lagi ngerjain kostum mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalian tuh biasanya kalau untuk kostum tuh gimana sih Kak? Kalian pesen kah atau nanti akan kalian rombak sendiri atau kalian full ada yang kalian bikin dari tangan kalian sendiri? Tergantung sih, kalau misalnya emang keburu waktunya kita rombak, karena lebih bagus gitu kan, jadi kayak ada Iya. custom made gitu loh buat kita sendiri, gak sama yang lain gitu kan. Cuma kalau misalnya kemarin tuh yang tadi aku bilang kostumnya telat, ya mau gimana lagi gitu, jadi yang itu aja gitu. Tapi untuk yang kemarin ada di MD K-pop itu kan kita harus nyesuaiin sama kostum K-popnya ya, kita bikin sendiri, kita merancangnya sesuai sama si idol K-popnya gitu. Oke guys, nah kalau dari tadi kita udah bahas persiapan lomba, sebelum lomba, masalah sebelum lomba, pastinya setelah pelaksanaan ada setelahnya dong. Kalian ini biasanya kalau udah melaksanakan lomba, ada semacam evaluasi atau hal lainnya? Kalau aku kan aku dari tim EXO ya, beda sama Seven Major sama Asteria. Kalau aku biasanya abis ikut lomba mau juara atau enggak pun pasti ada evaluasi kayak kekurangannya tadi apa, apakah ada yang lemas atau yang kurang lah gitu, pasti diomongin setelah lomba itu. Oke baik. Kalau dari tadi kayaknya pusing ya, masalah segala macam. Hal seru apa sih yang kalian selalu dapetin ketika selesai latihan ataupun saat lomba dan selesai lomba? Kalau beres latihan pasti kita ada senang-senangnya sih, kayak wah udah beres gitu. Kalau selesai lomba itu yang ditunggu-tunggu itu pasti random dance-nya dari lomba-lomba tersebut, kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah gitu. Biasanya kayak gimana tuh random dance-nya tuh? Random dance-nya ya dance K-pop yang kurang lebih 20 menitan lah gitu, kayak dance girl group atau boy group, dan itu tuh pasti rame banget karena kan kita anak-anak dance dan tahu K-pop pastinya, dan pasti belajar dan hafalin dance-nya, jadi kita seru-seruan bareng lah, dance bareng gitu. Nah, ini dia klipnya. Anjas, kelas. Ketutupan. Ini ngedance dia anjir. Oke, kalau tadi di awal aku sempat singgung ada 3 lomba yang udah kalian ikutin selama ini, ada satu pertanyaan yang menjurus ke salah satu lomba nih Kak. Event BM Cup itu ada bagian dance yang sambil matanya ditutup. Itu latihannya susah nggak sih? Enggak sih, nggak susah, karena itu lace ya bahannya tuh, jadi dia tuh nerawang kelihatan. Cuma susahnya itu karena timing buka si penutup matanya, anak-anak tuh kadang suka bingung atau kadang nyangkut gitu. Jadi tapi itu cukup cepat latihan, cuma 1 hari, H-1 kita mau lomba, kita latihan pakai itu lace, jadi nggak susah sih sebenarnya, anak-anak juga gampang beradaptasinya gitu. Nah,
sekarang kita akan masuk ke sesi JPM. Jawab pertanyaan Mayorian. Buat kalian-kalian yang mau mengirimkan pertanyaan ke next gestar kita atau request kira-kira siapa sih gestar berikutnya, kalian bisa cek Instagram mayones50_ karena kita biasanya akan upload question box yang dimana kalian bisa request gestarnya siapa, pertanyaannya apa, dan sebagainya. Oke, langsung aja. Yang pertama nih Kak, ada yang nanya, setahu aku kan Mayor Dance itu ada bagian timnya ya. Nah, masing-masing tim itu punya ketuanya sendiri nggak sih? Dan untuk keseluruhan tim, untuk keseluruhan Mayor Dancer, itu tuh ketuanya siapa sih? Untuk keseluruhan Mayor Dancer tuh ketuanya Holly Miracle. Kalau per tim itu yang Expo ketuanya Holly, Seven Major ketuanya si Gracie, kalau Asteria ketuanya Okta. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih Kak, makna dari nama masing-masing tim tuh kira-kira apa sih? Soalnya keren-keren banget nih. Kalau untuk Asteria itu artinya a star for each other. Kalau untuk Seven Major itu artinya ada 7 orang yang berbeda tapi bersatu juga gitu. Untuk Expolution itu sebenarnya nama sudah lama karena aku masuk gen satunya Expolution. Itu diambil dari kata evolution sih. Jadi kita emang berevolusi di dance gitu loh. Jadi kita membawa evolusi yang baik. Ternyata punya banyak makna yang keren-keren nih guys dari nama masing-masing timnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dance gitu pasti susah nyamain gerakannya. Cara kalian nyamain gerakan tuh gimana? Latihan di tempat yang ada kacanya sih. Biar bisa lihat satu sama Iya lain. betul, karena kan sebenarnya di sekolah ini nggak ada ruangan buat latihan dance yang ada kacanya. Kadang kalau misalkan latihan di sekolah, kita latihan di kelas yang papan tulisnya itu bisa melihat kelihatan kitanya gitu. Kalau enggak kita nyewa tempat latihan yang ada kacanya. Oke. Kenapa tuh Kak? Ketawa-ketawa. Nggak tahu kenapa, pernah nggak? Nggak tahu maksudnya kayak tiba-tiba di otak lo ada sesuatu yang lucu. Mantap dah. Jangan nangis, Tere. Astagfirullah. Masuk nih. Oh, ini sebenarnya pertanyaan agak sensitif sih Kak. Jadi, jangan ngomong gitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak sih kalian tuh digodain sama kakak kelas atau adik kelas? Dan untuk cara ngatasinnya dari kalian sendiri gimana? Pernah sih waktu kita tampil, kadang kan juga digodain kayak kiu atau gimana gitu kan. Tapi reaksi dari kita ya santai aja, karena kan itu juga merupakan reaksi dari penonton. Karena biasanya di acara pasca atau apapun itu, di situ kan biasanya ditunggu juga kan penampilannya. Jadi ya kita santai aja asal nggak berlebihan gitu. Oke Mayorians, sangat disayangkan bahwa ternyata podcast kita di episode pertama ini bersama Mayor Dancer cukup sampai di sini. Edit gak sih? Terus si wajah diam terus diam. Oke Mayorians, sangat disayangkan bahwa ternyata kesempatan kita ngobrol sama perwakilan Mayor Dancer ini cukup sampai di sini. Untuk kalian yang mau terus menyaksikan keseruan-keseruan apa saja yang akan ada di Cesior, saksikan terus di Instagram Mayor50_. Kakak Celestia Armita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.